Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Gus Ikdam terbangun di tengah malam, dadanya terasa penuh dengan semangat yang tak biasa. Seakan ada suara lembut yang berbisik dalam kalbunya, sebarkan cahaya damai, satukan hati manusia. Tanpa ragu, ia segera menyalakan lampu dan mencatat ide yang muncul di benaknya. Sebuah pengajian besar bertema, Cahaya Damai untuk Dunia, mulai terlukis dalam pikirannya. Keesokan harinya, ia memanggil para santri dan pengurus pesantren. Mereka membahas rencana besar ini dengan penuh antusias. Undangan pun dirancang dengan khusyuk, mengandung ajakan untuk bersatu dalam semangat perdamaian. Gus Ikdam memutuskan untuk mengundang berbagai tokoh penting, termasuk Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang dikenal memiliki visi untuk masa depan bangsa. Salah satu undangan juga dikirimkan kepada perwakilan Palestina yang tengah berkunjung ke Indonesia. Bagi Gus Ikdam, kehadiran mereka memiliki makna mendalam. Palestina bukan hanya sebuah negara sahabat, tetapi juga simbol perjuangan dan keadilan yang harus didukung oleh umat Islam di seluruh dunia. Undangan itu menyebar dengan cepat, seakan membawa energi positif yang mengalir dari hati ke hati. Setiap orang yang membaca undangan itu merasakan sebuah panggilan, seperti ada kekuatan dari langit yang menggerakkan mereka untuk hadir di pesantren Gus Ikdam. Hiruk-pikuk segera memenuhi pesantren. Para santri bekerja keras menyiapkan segala keperluan acara. Mereka menghias aula dengan ornamen sederhana namun bermakna, menata kursi, dan memastikan setiap sudut pesantren bersih. Masing-masing memiliki tugas, dari memasak hingga mempersiapkan panggung. Namun, di tengah kesibukan itu, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia sering termenung, memandang langit seakan mencari jawaban. Dalam hatinya, ia merasa pengajian ini bukan hanya sekadar acara biasa, melainkan bagian dari rencana besar yang tak sepenuhnya ia pahami. Beberapa santri mulai menyadari keanehan kecil. Seekor burung merpati putih sering hinggap di menara pesantren, mengamati kesibukan mereka. Gus Ikdam menatap burung itu dengan penuh perhatian. Mungkin ini adalah pertanda, gumamnya pelan, namun cukup membuat santri di dekatnya bertanya-tanya. Meski demikian, persiapan tetap berjalan lancar. Semua orang bekerja dengan semangat yang tak pernah surut, seolah energi dari Gus Ikdam menular kepada setiap orang di pesantren itu. Mereka yakin, acara ini akan menjadi momen bersejarah bagi pesantren dan dunia. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Prabowo Subianto dan rombongannya tiba lebih awal dari jadwal. Kehadiran mereka disambut dengan senyum hangat para santri. Suasana yang semula penuh kesibukan mendadak berubah menjadi hikmat. Gus Ikdam sendiri yang menyambut Prabowo, menggenggam tangannya erat sambil mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tak lama kemudian, delegasi Palestina juga tiba. Mereka membawa serta kain tenun khas Palestina dan buku-buku sebagai simbol persahabatan. Salah satu di antara mereka, seorang ulama muda bernama Sheikh Khalid, memberikan salam hormat kepada Gus Ikdam. Terima kasih atas undangan ini. Kami merasa seperti di rumah, ucapnya dengan senyum hangat. Obrolan hangat pun berlangsung. Prabowo dan Sheikh Khalid membahas peran penting Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan pandangannya yang mendalam. Persatuan antara dua bangsa ini terasa begitu nyata, seakan menjadi harapan baru bagi dunia yang lelah dengan konflik. Para santri yang menyaksikan momen itu merasa bangga dan terharu. Mereka sadar bahwa pesantren kecil mereka kini menjadi saksi bisu pertemuan dua tokoh besar yang berkomitmen terhadap perdamaian. Malam pun tiba, dan ribuan orang telah berkumpul di halaman pesantren. Cahaya lampu yang dipasang di sekitar panggung menciptakan suasana syahdu. Gus Ikdam naik ke atas panggung, wajahnya memancarkan ketenangan. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia memulai tausiah malam itu. Ia berbicara tentang pentingnya perdamaian dan persatuan, tidak hanya di antara umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia. Perdamaian adalah cahaya yang mampu menghapus kegelapan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menyalakan cahaya itu di hati kita, ujarnya, membuat hadirin terdiam penuh haru. Prabowo dan Sheikh Khalid duduk di barisan depan,
mendengarkan dengan seksama. Bahkan beberapa kali mereka mengangguk tanda setuju. Kata-kata Gus Ikdam mampu menggugah hati, membuat setiap orang yang hadir merasa dipanggil untuk menjadi agen perdamaian di dunia. Malam itu ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Sheikh Khalid. Suara doa menggema, menyatu dengan angin malam, seakan menyampaikan harapan kepada langit. Semua orang merasa damai, seakan malam itu menjadi titik awal perubahan besar. Namun, di tengah kehusyukan itu, seorang santri bernama Rizal melihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, ia memperhatikan bayangan seseorang yang bergerak mencurigakan di sekitar pesantren. Bayangan itu melintas cepat, seolah menghindari keramaian. Rizal segera memberitahu sahabatnya, Hasan. Mereka berdua mencoba mencari tahu lebih jauh, namun bayangan itu menghilang di balik pepohonan. "Kamu yakin tadi ada seseorang?" tanya Hasan dengan nada berbisik. Rizal mengangguk, matanya tetap waspada. Sementara itu, Gus Ikdam yang tengah berdiri di dekat panggung merasakan sesuatu yang ganjil. Ia mengamati sekeliling, lalu memandang langit. "Semoga Allah melindungi kita," igumamnya lirih, tanpa mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada siapapun. Ketegangan mulai terasa di antara beberapa santri. Namun, acara tetap berlangsung lancar. Tak ada yang tahu bahwa malam itu menjadi awal dari misteri yang akan membawa pesantren ke dalam peristiwa yang tak terduga. Malam yang penuh kedamaian itu tiba-tiba terusik oleh suara ledakan kecil di luar kompleks pesantren. Suara itu menggema, cukup keras untuk membuat para hadirin panik. Beberapa orang berteriak, sementara yang lain segera mencari tempat berlindung. Asap tipis terlihat membubung di area luar pagar pesantren. Gus Ikdam, yang sedang berdiri di panggung, berusaha menenangkan hadirin. "Saudara-saudaraku, tetap tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati kita," ucapnya dengan suara tegas namun lembut. Kata-katanya sedikit banyak membantu meredakan kepanikan. Prabowo dan Sheikh Khalid segera berdiri, memantau situasi dengan tatapan serius. Beberapa anggota tim keamanan yang menyertai Prabowo segera bergerak cepat ke arah asal ledakan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi yang semula khusyuk berubah menjadi penuh kewaspadaan. Sementara itu, para santri tetap berjaga di pintu masuk dan membantu mengarahkan tamu-tamu yang kebingungan. Di tengah suasana yang mencekam, keheningan terasa menekan, menunggu penjelasan tentang apa yang baru saja terjadi. Prabowo dengan cepat mengambil kendali. Ia menginstruksikan tim keamanannya untuk mengepung area ledakan dan memastikan tidak ada ancaman lanjutan. "Utamakan keselamatan semua tamu," perintahnya tegas sambil mengamati situasi dengan mata tajam. Ia juga meminta salah satu pengurus pesantren untuk segera menenangkan para tamu di dalam aula. "Jangan biarkan mereka panik. Itu hanya akan membuat situasi lebih sulit," ujarnya. Dalam situasi genting seperti ini, Prabowo menunjukkan ketenangan dan pengalaman yang luar biasa. Sheikh Khalid yang awalnya tampak cemas, mulai tenang melihat kesigapan Prabowo. "Kepemimpinan seperti inilah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian," ucapnya kepada Gus Ikdam. Gus Ikdam mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Tim keamanan akhirnya melaporkan bahwa ledakan berasal dari sebuah alat peledak kecil yang ditempatkan di dekat pagar. Meski tidak menyebabkan kerusakan besar, insiden ini cukup untuk menimbulkan ketegangan. Prabowo memastikan bahwa area tersebut diamankan sebelum melanjutkan langkah berikutnya. Keesokan paginya, Gus Ikdam dan beberapa santri memutuskan untuk memeriksa area sekitar pesantren. Mereka ingin memahami lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Di dekat lokasi ledakan, mereka menemukan sesuatu yang aneh, jejak sepatu berlumpur yang mengarah keluar pagar. Jejak itu tampak mencurigakan, seperti ditinggalkan dengan sengaja. Gus Ikdam memperhatikan pola jejak tersebut dengan seksama. "Ini bukan perbuatan orang sembarangan," igumamnya. Para santri juga menemukan potongan kain hitam yang tersangkut di pagar, menambah kejanggalan situasi. Sementara itu, salah seorang santri yang lebih muda menemukan benda kecil berbentuk seperti lonceng di dekat lokasi ledakan. Benda itu terlihat tidak biasa, dengan ukiran simbol yang tidak mereka kenali. Gus Ikdam memutuskan untuk menyimpan temuan itu, sambil memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Jejak-jejak ini membuat suasana semakin tegang. Para santri mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Mereka semua memandang Gus Ikdam, berharap ia dapat memberikan arahan di tengah ketidakpastian. Ketegangan semakin memuncak ketika seorang santri menemukan sebuah amplop di dekat lokasi ledakan. Amplop itu berisi surat ancaman dengan pesan yang cukup mengerikan. "Hentikan perdamaian palsu ini, atau akan ada harga yang harus dibayar."
Surat itu juga menyebutkan Indonesia dan Palestina secara khusus, menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara tidak boleh diperkuat. Gus Ikdam membaca surat itu dengan wajah serius. Ini bukan sekadar ancaman terhadap pesantren kita, tetapi terhadap nilai-nilai perdamaian yang kita perjuangkan, ujarnya. Ia menunjukkan surat itu kepada Prabowo, yang langsung memanggil timnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Prabowo mencoba menenangkan semua pihak. Kita tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan semangat persatuan ini, katanya tegas. Sheikh Khalid, yang tampak gelisah, mengutarakan kekhawatirannya. Ancaman seperti ini sering terjadi di Palestina, tapi saya tidak menyangka hal serupa akan kami hadapi di sini. Meskipun ancaman itu mengguncang semua orang, Gus Ikdam tetap berusaha menjaga ketenangan. Baginya, ini adalah ujian besar yang harus dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Di tengah situasi yang mencekam, Gus Ikdam mengajak semua yang hadir untuk berkumpul di aula utama pesantren. Kita tidak akan menyerah pada ketakutan. Dalam segala situasi, kita hanya bersandar kepada Allah, ujarnya. Suaranya penuh keyakinan, memberikan kekuatan kepada semua orang yang hadir. Ia memimpin doa bersama, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Suara doa yang dipanjatkan oleh ratusan orang menggema di seluruh pesantren. Sheikh Khalid pun turut berdoa, matanya memancarkan ketulusan yang mendalam. Prabowo dan timnya berdiri berjaga di sekitar aula, memastikan semua orang aman. Meskipun dalam suasana tegang, doa yang dipanjatkan malam itu memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Doa adalah senjata terkuat kita, ucap Gus Ikdam setelah doa selesai. Percayalah, kebenaran akan selalu menang atas kejahatan. Kata-katanya membangkitkan semangat semua orang, memberikan harapan di tengah ancaman yang membayangi. Malam itu, meskipun rasa cemas masih terasa, semua orang berkomitmen untuk tetap bersatu dan tidak menyerah pada ancaman. Mereka percaya bahwa cahaya damai yang mereka nyalakan akan terus bersinar, apapun yang terjadi malam itu. Setelah suasana kembali tenang, seorang santri bernama Irfan datang menemui Gus Ikdam dengan wajah penuh keraguan. Gus, saya harus mengatakan sesuatu, ucapnya pelan. Irfan terlihat gelisah, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Ia menceritakan bahwa beberapa hari sebelum acara dimulai, ia melihat seseorang menyelinap masuk ke area pesantren saat malam. Orang itu tampak membawa tas besar dan bergerak dengan hati-hati di sekitar aula utama. Awalnya saya pikir dia tamu atau pekerja, jadi saya tidak terlalu curiga, lanjut Irfan. Namun, sekarang ia yakin orang itu tidak memiliki niat baik. Irfan menambahkan bahwa ia melihat orang tersebut meninggalkan pesantren dengan tergesa-gesa, membawa tas yang sama. Saya minta maaf, Gus. Saya harusnya melaporkannya lebih awal, kata Irfan dengan nada penuh penyesalan. Gus Ikdam tidak menyalahkan Irfan. Sebaliknya, ia memuji keberaniannya untuk berbicara. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Yang penting sekarang kita lebih waspada, ujarnya sambil menepuk bahu Irfan dengan lembut. Informasi ini menjadi petunjuk awal yang penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pagi berikutnya, tim keamanan yang dipimpin oleh Prabowo berhasil menangkap seseorang yang dicurigai sebagai penyusup. Pria itu ditemukan bersembunyi di gudang dekat pesantren. Wajahnya tegang, namun ia tidak melawan saat ditangkap. Setelah diinterogasi, pria itu mengaku diutus oleh sebuah kelompok yang ingin memecah belah hubungan Indonesia dan Palestina. Kami diperintahkan untuk menciptakan kekacauan, agar pesan persatuan dan perdamaian ini tidak sampai kepada dunia, ucapnya dengan nada dingin. Ia juga mengungkapkan bahwa kelompoknya merasa terancam dengan semakin kuatnya dukungan Indonesia terhadap Palestina. Mereka ingin dunia percaya bahwa perdamaian itu mustahil, ditambahnya. Pengakuannya membuat semua orang yang mendengarnya terkejut sekaligus marah. Prabowo meminta pria itu diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kita tidak boleh membiarkan siapapun merusak misi perdamaian ini, tegasnya. Gus Ikdam mengangguk, sambil berdoa agar semua pihak tetap diberikan kesabaran menghadapi ujian ini. Belum hilang ketegangan dari insiden sebelumnya, sebuah ledakan lain terjadi di area parkir pesantren. Kali ini, ledakan lebih besar dibanding yang pertama, meskipun tetap tidak menimbulkan korban jiwa. Kendaraan-kendaraan yang diparkir di dekat lokasi mengalami kerusakan. Suara ledakan itu membuat semua orang kembali panik. Tim keamanan segera bergerak untuk mengamankan area. Gus Ikdam menenangkan para tamu di dalam aula, meminta mereka tetap bersabar dan percaya bahwa situasi akan segera terkendali. Prabowo langsung turun ke lokasi kejadian bersama timnya. Dari sisa-sisa ledakan,
mereka menemukan beberapa komponen bahan peledak yang tampaknya dirakit secara manual. Ini jelas upaya intimidasi, ujar salah satu anggota tim keamanan. Meski serangan ini membuat suasana semakin mencekam, semua pihak tetap berkomitmen untuk melanjutkan misi perdamaian. Gus Ikdam meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak akan menyerah pada teror. Kita berdiri di jalan yang benar. Allah bersama kita, ucapnya tegas. Di tengah situasi yang penuh tekanan, Gus Ikdam memberikan tausiah yang menyentuh hati. Ia berbicara tentang bagaimana musibah bisa menjadi cara Allah menguji kesabaran dan keimanan hambanya. Setiap ujian adalah panggilan untuk kita lebih dekat kepada Allah, ujarnya dengan nada penuh kebijaksanaan. Ia mengajak semua orang untuk merenung, bahwa di balik setiap cobaan pasti ada hikmah. Mungkin, Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya persatuan ini, hingga ada pihak yang begitu takut melihat kita bersatu, ditambahnya. Kata-katanya membuat suasana menjadi lebih tenang dan menggugah semangat semua yang hadir. Sheikh Khalid pun memberikan pandangannya. Kami di Palestina menghadapi ancaman setiap hari, tetapi kami tidak pernah kehilangan harapan. Karena kami tahu, Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang berjuang di jalannya. Ucapannya disambut dengan anggukan penuh haru dari hadirin. Tausiah itu mengubah ketegangan menjadi momen refleksi yang mendalam. Semua orang merasa dikuatkan, dan tekad mereka untuk melanjutkan misi perdamaian semakin menguat. Di akhir rangkaian acara, Prabowo dan rombongan Palestina mengadakan pertemuan khusus. Mereka mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Kami berkomitmen untuk selalu mendukung perjuangan saudara-saudara kami di Palestina, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Sheikh Khalid menyampaikan rasa terima kasihnya. Dukungan Indonesia bukan hanya berarti bagi kami, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi seluruh dunia Islam, katanya dengan mata berkaca-kaca. Hubungan yang erat ini menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat melawan segala bentuk ancaman. Gus Ikdam turut memberikan pandangannya. Perdamaian tidak akan datang dengan mudah, tetapi jika kita bersatu, tidak ada kekuatan yang mampu memecah kita, ujarnya. Kata-kata itu disambut dengan tepuk tangan penuh semangat dari semua yang hadir. Acara pun ditutup dengan doa bersama untuk perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina. Meski penuh dengan tantangan, pesantren Gus Ikdam telah menjadi saksi penting dari upaya besar untuk menyebarkan cahaya damai. Cahaya itu kini bersinar lebih terang, membawa harapan baru bagi dunia. Para santri, yang selama ini menjadi saksi dari berbagai peristiwa mengejutkan di pesantren, mulai berinisiatif untuk membantu pengamanan. Mereka berkumpul di serambi masjid setelah sholat subuh untuk membahas langkah-langkah yang bisa mereka lakukan. Kita mungkin tidak memiliki peralatan canggih, tapi kita punya ilmu dan keimanan yang bisa kita gunakan, ujar santri senior bernama Abdullah. Mereka merancang sistem pengawasan sederhana dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang lingkungan pesantren. Para santri dibagi menjadi kelompok kecil untuk berjaga di titik-titik strategis. Mereka juga membuat kode rahasia menggunakan lantunan ayat Al-Quran tertentu untuk memberitahu jika ada situasi mencurigakan. Selain itu, mereka mengadakan doa bersama di setiap penjagaan, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan perlindungan. Semangat mereka terinspirasi oleh kisah para pahlawan Islam yang mempertahankan kebenaran dengan iman dan kecerdasan. Ini adalah jihad kita, menjaga pesantren dan misi perdamaian ini, kata Irfan, yang kini lebih berani setelah sebelumnya ragu untuk bertindak. Kreativitas para santri ini tidak hanya membantu memperketat pengamanan, tetapi juga meningkatkan semangat kebersamaan di antara mereka. Semua merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari perjuangan ini, tidak hanya sebagai pelajar, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran. Setelah beberapa malam berjaga, para santri dan tim keamanan berhasil merancang sebuah perangkap untuk menjebak pihak-pihak yang mencoba masuk tanpa izin. Mereka memanfaatkan salah satu area terpencil di sekitar pesantren yang sering dijadikan jalur keluar masuk oleh penyusup. Dengan menggunakan kamera sederhana dan jebakan berupa tali yang dipasang di sepanjang pagar, mereka berhasil memantau pergerakan mencurigakan. Abdullah, yang bertugas mengawasi kamera, menangkap gambar seseorang yang bergerak di tengah malam dengan membawa tas besar. Ini pasti salah satu dari mereka, gumamnya. Rencana mereka semakin matang ketika salah satu santri menyusup secara diam-diam untuk mengikuti pergerakan orang tersebut. Santri itu melaporkan bahwa orang itu berusaha memasang alat di area aula pesantren. Setelah yakin dengan temuan tersebut, mereka segera menghubungi tim keamanan untuk menangkapnya. Malam itu, perangkap berhasil. Penyusup yang tertangkap tampak terkejut, tidak menyangka gerakannya telah diawasi selama ini. Barang bukti berupa alat peledak yang belum sempat dipasang juga berhasil diamankan. Para santri bersorak gembira atas keberhasilan ini,
tetapi mereka tahu perjuangan belum selesai. Penyusup yang tertangkap akhirnya membuka mulut setelah diinterogasi oleh tim keamanan. Dari pengakuannya, mereka mendapatkan informasi tentang dalang di balik serangkaian kejadian ini. Dalang tersebut ternyata adalah seorang tokoh yang memiliki koneksi dengan jaringan internasional yang bertujuan memecah belah umat Islam. Prabowo memimpin operasi untuk menangkap dalang tersebut. Dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, lokasi persembunyian orang itu ditemukan di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Operasi penangkapan berlangsung cepat dan tanpa perlawanan berarti. Dalang itu, seorang pria berusia pertengahan 40-an, mengakui bahwa misinya adalah menggagalkan pengajian tersebut dan menciptakan ketegangan antara Indonesia dan Palestina. Kami takut jika kalian bersatu, dunia akan melihat kekuatan umat Islam yang sebenarnya, jika tanya dengan nada sinis. Prabowo menyerahkan pria itu kepada pihak berwenang, tetapi tidak sebelum memberikan pesan tegas. Apapun yang kalian lakukan, kalian tidak akan berhasil memecah belah kami. Persatuan kami adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, ucapnya dengan penuh keyakinan. Alih-alih terpecah, kejadian ini justru semakin mempererat persatuan umat Islam yang hadir di pengajian tersebut. Para ulama, tamu undangan, dan santri semua bersatu untuk melanjutkan misi perdamaian ini. Cobaan ini hanya membuat kita semakin kuat, ujar Sheikh Khalid dengan senyuman penuh keikhlasan. Para santri merasa bangga karena dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan pesantren. Keberhasilan mereka juga menjadi inspirasi bagi yang lain untuk terus berjaga dan bersatu melawan ancaman. Gus Ikdam memberikan nasihat kepada semua yang hadir. Ketika kita bersatu, musuh sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan kita, jika tanya dengan penuh semangat. Dalam tausiah penutup, para ulama menekankan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita mungkin berbeda bangsa, tetapi kita adalah satu umat. Dan inilah kekuatan terbesar kita, ucap Gus Ikdam dengan mata yang bersinar. Momentum ini juga digunakan untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. Sumbangan dan dukungan moral terus mengalir dari semua yang hadir, menegaskan komitmen bersama untuk membela hak-hak saudara muslim di sana. Di malam terakhir acara, semua yang hadir berkumpul di aula utama untuk menggelar doa bersama. Gus Ikdam memimpin doa, sementara Sheikh Khalid dan tamu undangan lainnya ikut menyampaikan harapan mereka. Ya Allah, jadikanlah dunia ini tempat yang damai untuk semua hamba MU, ucap Gus Ikdam dengan penuh kehusyukan. Suasana hening namun penuh haru. Semua tangan terangkat ke langit, memohon kepada Allah untuk melindungi umat Islam di seluruh dunia, khususnya Palestina. Doa-doa itu menggema, menembus malam yang sunyi, membawa semangat baru kepada semua yang hadir. Prabowo juga menyampaikan kata-kata terakhirnya. Saya percaya bahwa perdamaian bisa diraih jika kita terus bersatu. Apa yang kita lakukan di sini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masa depan umat manusia, ujarnya, yang disambut dengan tepuk tangan hangat. Malam itu menjadi simbol persatuan dan harapan. Meskipun ancaman dan ujian telah datang silih berganti, semangat perdamaian tetap berkobar. Pesantren Gus Ikdam telah menjadi saksi bahwa di tengah kegelapan, cahaya kebenaran dan cinta damai akan selalu bersinar terang. Setelah semua kejadian yang penuh ketegangan itu, Gus Ikdam meluangkan waktu untuk merenung di serambi pesantren. Ia memandang ke arah aula yang kini kembali tenang, tempat di mana banyak peristiwa besar telah terjadi. Hatinya dipenuhi rasa syukur, meski musibah telah datang, ia percaya ada rahmat besar yang Allah tunjukkan melalui semua ini. Dalam tausiah usai subuh, Gus Ikdam menyampaikan pemikiran mendalam kepada para santri dan jamaah yang masih berada di pesantren. Musibah ini adalah pengingat dari Allah bahwa persatuan umat adalah kekuatan terbesar yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, jika tanya. Ketika kita bersatu, tidak ada tembok yang tidak bisa kita runtuhkan, dan tidak ada kegelapan yang tidak bisa kita terangi. Ia juga menekankan bahwa setiap ujian adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diuji bukan untuk dilemahkan, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Ujian ini adalah bukti cinta Allah kepada kita agar kita tidak lengah dalam perjuangan, dilanjutnya dengan suara yang tegas namun lembut. Kata-kata Gus Ikdam menyentuh hati semua yang hadir. Mereka merasa bahwa musibah ini telah mempererat hubungan, tidak hanya di antara mereka, tetapi juga dengan Allah. Para santri semakin yakin bahwa perjuangan yang mereka jalani bukanlah perjuangan kecil, melainkan bagian dari misi besar yang penuh dengan keberkahan. Di hadapan para tamu, Prabowo dan Sheikh Khalid menyampaikan pesan damai untuk dunia dari pesantren Gus Ikdam. Dalam pidato singkatnya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri teguh mendukung perdamaian dan keadilan. Apa yang terjadi di sini adalah bukti bahwa meski ada upaya untuk memecah belah, kita tetap bersatu, ucapnya. Sheikh Khalid pun berbicara dengan penuh rasa syukur.
Kami melihat bagaimana Indonesia menjadi teladan bagi dunia. Kalian mengajarkan bahwa persatuan dan kasih sayang dapat mengalahkan kebencian, ujarnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungan yang tulus kepada Palestina. Pesan ini tidak hanya menguatkan hubungan antara Indonesia dan Palestina, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi dunia. Media yang hadir di acara tersebut melaporkan pesan damai ini ke berbagai belahan dunia, memperlihatkan bahwa umat Islam mampu bersatu untuk memperjuangkan perdamaian. Gus Ikdam, meski tidak banyak bicara di hadapan kamera, menyampaikan harapannya dalam kalimat sederhana. Semoga cahaya damai ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia, melampaui batas-batas yang memisahkan kita. Kata-katanya menjadi penutup yang mendalam bagi pesan yang dikirimkan dari pesantren kecil itu. Setelah hari-hari yang penuh ketegangan, kegiatan di pesantren akhirnya kembali normal. Para santri kembali belajar, bekerja, dan beribadah seperti biasa, tetapi ada semangat baru yang terasa di setiap sudut pesantren. Kejadian-kejadian sebelumnya telah mengajarkan mereka tentang pentingnya persatuan dan tanggung jawab bersama. Abdullah, salah satu santri senior, mengajak teman-temannya untuk terus menjaga semangat ini. Kita mungkin tidak bisa melawan musuh dengan senjata, tetapi kita bisa melawan keburukan dengan ilmu, doa, dan persatuan, katanya. Para santri pun semakin giat belajar dan berlatih, yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari perjuangan besar. Gus Ikdam juga memperkuat pesan ini melalui setiap pengajian dan nasihatnya. Ia mengingatkan bahwa tugas mereka bukan hanya untuk menjaga pesantren, tetapi juga untuk menjadi pembawa cahaya di tengah masyarakat. Kalian adalah penerus perjuangan ini. Jangan pernah berhenti belajar dan berbuat baik, ujarnya dengan senyuman. Pesantren yang dulu hanya menjadi tempat belajar agama kini telah menjadi simbol perjuangan damai yang lebih besar. Para santri merasa bangga menjadi bagian dari tempat ini, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Suatu malam, Gus Ikdam bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya terang yang membelah kegelapan. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera yang dijaga oleh banyak orang. Setiap kali kegelapan mencoba memadamkan lentera itu, cahaya justru semakin terang, karena banyak orang yang datang membawa api untuk menyalakannya kembali. Ketika terbangun, Gus Ikdam merenungkan arti dari mimpi tersebut. Ia merasa bahwa lentera itu adalah simbol dari perjuangan damai dan iman umat manusia. Kita adalah penjaga lentera itu, gumamnya. Ia pun berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan ini bersama para santrinya. Pagi harinya, Gus Ikdam menceritakan mimpinya kepada para santri dan jamaah. Lentera itu adalah kita, umat yang percaya pada kebenaran. Selama kita menjaga iman, tidak ada kegelapan yang bisa memadamkan cahaya kita, katanya. Mimpi itu menjadi penguat semangat bagi semua yang mendengarnya, seolah menjadi pesan langsung dari langit. Pengajian besar yang penuh makna itu akhirnya ditutup dengan doa bersama. Semua yang hadir, dari santri hingga tamu undangan, merasakan kedamaian yang mendalam. Gus Ikdam memberikan pesan terakhirnya, yang menjadi inti dari seluruh acara ini. Cahaya damai ini adalah amanah. Kita harus terus menjaganya, dimanapun kita berada, katanya. Meski ancaman dan ujian telah datang, mereka tahu bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia. Lentera yang dinyalakan di pesantren Gus Ikdam kini telah menjadi simbol yang bersinar di tengah kegelapan dunia. Saat para tamu mulai meninggalkan pesantren, suasana haru terasa. Sheikh Khalid memeluk Gus Ikdam dengan penuh rasa terima kasih. Apa yang Anda lakukan di sini adalah inspirasi bagi dunia, ucapnya. Prabowo juga menyalami para santri, memberikan semangat kepada mereka untuk terus menjaga persatuan. Malam itu, langit di atas pesantren terlihat cerah. Meski kegelapan pernah mengintai, cahaya damai tetap bersinar. Lentera itu kini berada di tangan setiap orang yang hadir, siap untuk menerangi dunia dimanapun mereka pergi. Cahaya damai ini tidak akan pernah padam, selama iman ada di hati umat manusia.